A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran akhlak khusus untuk santri, yaitu 30 adab santri. Kita masih permulaan, yaitu di bagian pertama. Adab santri di dalam buku 30 adab santri bekal menjadi santri teladan ini, kalau kita mau simpulkan, terbagi pada 3 bagian. Yang pertama adalah adab santri dalam menuntut ilmu, yaitu proses dalam menuntut ilmu, apa yang harus dilakukan oleh seorang santri. Yang kedua adalah 10 adab santri terhadap guru dan panutannya, yaitu apa yang harus dilakukan oleh seorang santri terhadap gurunya. Dan yang ketiga adalah adab santri dalam pelajarannya, yaitu apa yang harus dia lakukan terhadap pelajaran-pelajaran yang dia pelajari. Ini ringkasan dari 30 adab santri. Sebelum masuk ke adab santrinya, ada beberapa pengantar untuk masuk dalam tema kita. Yang pertama adalah pembagian ilmu, yaitu cara atau proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada 2. Ada secara dohir dan ada secara batin. Dan kita akan mendapatkan cara atau proses mendapatkan ilmu pengetahuan secara dohir dan batin akan kita ambil dari hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi faqala." Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, mal ilmu?" Wahai Rasulullah, apakah ilmu itu? Qala al-insatu. Rasul bersabda, al-insat, yaitu diam. Qala, dia bertanya lagi, summama, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-istima'u. Yang kedua adalah al-istima', yaitu diam. Qala summama, kemudian dia bertanya lagi, summama, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala al-hifdhu. Rasul menjawab, menghafal. Qala summama, dia bertanya lagi, apalagi? Qala al-amalu bihi. Rasul menjawab, mengamalkannya. Summama ya Rasulullah, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala nashruhu. Rasul bersabda, menyebarkannya. Kalau kita mau melihat dari hadis Imam Ja'far ini, ingin menjelaskan tentang bagaimana proses kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara dohir. Yang pertama adalah diam. Agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dengan baik, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus diam. Dengan diam, maka kita akan bisa berkonsentrasi. Dan yang kedua adalah mendengar. Diam dan mendengar adalah 2 hal yang harus kita lakukan saat kita menerima ilmu pengetahuan. Karena organ kita ini tidak bisa kita pekerjakan dengan 2 hal. Misalnya mendengar, saat ini mendengarkan ilmu pengetahuan, kemudian di tempat yang lain, karena kita tidak bisa mendengar pelajaran, kemudian kita juga mendengarkan orang lain berbicara.
Ini adalah keterbatasan kita. Kalau kita ingin bisa serius di dalam dalam menerima pelajaran, maka kita harus mendengarkan pelajaran itu saja tanpa kita mencampurnya dengan yang lain. Yang ketiga adalah menghafal. Ini juga salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara dohir. Karena kalau kita hanya menerima ilmu pengetahuan saja tanpa kita menghafalnya, kita masih belum dikatakan sebagai orang yang sudah menerima ilmu tersebut. Jadi percuma saja kalau kita ditanyakan, kamu sudah pernah belajar bab rofa misalnya, terus dia bilang iya. Kalau ditanyakan apa rofa itu, saya tidak tahu. Itu namanya dia masih belum mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Di ilmu pengetahuan bisa didapati saat sudah dihafal. Disebut sebagai orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan saat sudah dihafal. Yang selanjutnya adalah mengamalkan. Saat kita mengamalkan ilmu pengetahuan kita untuk diri kita, maka saat itu pula kita sedang melaksanakan proses untuk mendapatkan ilmu secara dohir. Dan yang terakhir adalah menyebarkan untuk orang lain. Saat kita menyebarkan ilmu pengetahuan kita untuk orang lain, maka kita sedang melakukan proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Saat kita menyebarkan, pasti ada saja ilmu pengetahuan yang kita dapati, ilmu pengetahuan baru yang kita dapati. Itu 5 proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan secara dohir. Pertama diam, kedua mendengar, ketiga menghafal, keempat mengamalkan, dan yang kelima menyebarkan. Sedangkan proses untuk mendapatkan ilmu secara batin ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita pelajari. Kita baca terlebih dahulu hadis dari Imam Ja'far As-Shadiq juga. Beliau bersabda, "Laisal ilmu bitta'allumi." Ilmu itu didapati bukan hanya dengan cara dipelajari saja. Innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi man yuridullahu tabaraka wa ta'ala ayyahdiyahu. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkannya di hati siapa saja yang ingin Dia berikan petunjuk. Fa in aradtal ilma fatlub awalan fi nafsika haqiqatal ubudiyah. Dan jika kamu menginginkan ilmu pengetahuan, maka carilah pertama kali di dalam dirimu hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan. Watlubil ilma bisti'malihi, dan carilah ilmu dengan mengamalkannya, menggunakannya. Wastafhimillah yufhimka, dan memintalah pemahaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan memahaminya. Proses mendapatkan ilmu secara batin ini seringkali dilupakan. Orang hanya seringkali mau mencari ilmu pengetahuan melewati proses secara dohir saja. Yang penting saya benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh guru saya menghafalkan, saya sudah bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Padahal ada hal-hal yang dilupakan agar ilmu tersebut benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis ini Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan ilmu pengetahuan itu adalah nur, cahaya. Innama huwa nurun yaqa'u fi qalbi may yuridullahu tabaraka wa ta'ala ayyahdiyahu. Ilmu itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ilmu tersebut pada orang-orang yang memang siap untuk menerima ilmu tersebut.
Bagaimana caranya orang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan? Proses-proses yang akan dilewati bagi orang yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan secara batin, yang ilmunya bisa bermanfaat. Yang pertama adalah dia harus memperbaiki penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dari segi penghambaannya kepada Allah tidak baik, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin dia mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuannya hanya sebatas ilmu pengetahuan secara dohir saja. Ilmu pengetahuannya tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya ataupun untuk yang lainnya. Yang kedua adalah mengamalkan. Ini adalah sesuatu yang penting sehingga masuk di dalam dua proses mendapatkan ilmu pengetahuan secara dohir dan juga secara batin. Memang mengamalkan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan bagi orang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali orang menganggap karena dirinya pandai, cerdas, punya kemampuan untuk menyerap ilmu dengan baik, dia melupakan bahwa semua yang dia dapati itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam proses mendapatkan ilmu pengetahuan, jangan lupa kita tetap meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dipermudah di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Saat kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pasti akan mudah untuk mendapatkannya. Ini 3 proses mendapatkan ilmu secara batin, yaitu hakikat penghambaan kita harus kita perbaiki, karena mengingat ilmu pengetahuan itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan pernah didapati kecuali pada orang-orang yang bersih. Yang kedua mengamalkan, dan yang ketiga adalah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktunya lagi. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.